Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu kembali kita dalam paket acara apa yang kita sebut dengan bincang-bincang ringan tentang kehidupan, yaitu membahas apa saja seputar kehidupan ini dalam bincang-bincang olah pikir dan saling asih dan asuh kita. Saudara-saudari, Bapak Ibu pemirsa kanal YouTube, di mana saja pun Anda berada, alhamdulillah kini kita telah memasuki bagian yang ke-60. Bagian yang ke 60. Jadi pada bagian ini kita akan membahas tema dengan judul tiada bercampur air dengan minyak. Tiadalah begitu. Saudara-saudari, Bapak Ibu, di mana saja pun Anda berada, sering kita mendengar orang berkata, tak bercampur air dengan minyak, katanya. Artinya, jahat-jahatlah, baik-baiklah, gitu. Kalau mau jahat-jahat, baik-baik tetap baik. Tak mungkin itu. Kita sampaikan lagi, tak mungkin. Apalagi bagi orang yang sudah berpengalaman, tak mungkin itu. Kalau kita mau baik, jangan bikin kejahatan. Jangan perbuat hal-hal yang berbau kejahatan. Kalau mau ingin baik, tidak akan bisa bersatu. Kenapa? Banyak faktornya, Bapak Ibu. Ini cerita kawan. Kadang-kadang lucu kita mendengarnya. Adalah seorang, mohon maaf, yang membawa PSK ke hotel. Lalu kata kawan ini, begitu sampai waktu, sholat dia di kamar itu. Mandi, sholat dia. Saya pikir apa mungkin? Tidak mungkin. Kalaupun ada udah lari lah itu orang itu lari. Tidak mungkin, tak bisa itu. Itu tadi. Jadi nggak ada istilah tak bercampur air dengan minyak, nggak ada. Kalau kita kaji lagi pula, kalau sudah air bercampur dengan minyak, air nggak bisa dipakai, minyak nggak bisa dipakai. Jadi intinya nggak ada itu dalam teori penempaan diri. Tidak ada istilah air tidak bercampur dengan minyak. Tidak bisa. Kalau mau kita berbuat baik, jangan berbuat kejahatan. Itu intinya. Saudara-saudari, tanyakanlah orang-orang yang berpengalaman dalam mengkonsumsi minuman keras. Tanyakanlah, adakah terpikir di hatinya untuk melaksanakan kebaikan sesuai dengan tuntunan agama? Enggak ada. Kenapa? Minuman keras itu salah satu yang paling berbahaya. Menyebabkan kita tidak peduli, tidak ingat lagi tentang kebaikan. Melaksanakan kebaikan dalam sesuai dengan tuntunan agama. Itu dia. Tertutup pintu hati kita. Salah itu. Juga demikian segala kejahatan lainnya. Ya judi, zina, mencuri, sebagainya. Itu adalah peluang atau momen untuk menutup diri kita berbuat kebaikan. Tidak akan ada orang mabuk, Pak, mohon maaf, yang mau sholat, walaupun dia sudah tidak mabuk lagi.
Itulah. Makanya Bapak Ibu, mari kita jangan terpengaruh. Tidak bercampur air dengan minyak. Itu hal-hal yang tidak mungkin. Maka kembali kita ke acuan yang di atas tadi, apabila ingin kita berbuat baik dalam kehidupan ini, janganlah lakukan kejahatan. Memang dua itu Pak, dua jalan itu. Satu kebaikan, satu kejahatan. Ini yang dua-duanya minimum kita ambil nggak bisa. Nggak mungkin itu. Kalau mau kebaikan, kebaikan. Kalau kejahatan. Kecuali nanti setelah berakhir kita menempuh jalan kejahatan, tobat kita kembali full. Beda dia. Tapi kalau mau disamakan nggak bisa. Kejahatan itu salah satunya yang paling berbahaya adalah menutup pintu hati untuk berbuat kebaikan. Itu. Dan itulah namanya acara kita ini, bincang-bincang ringan tentang kehidupan. Jadi kita ramu sana kemari. Cuman pikirkan apa betul, apa tidak. Itu saja. Itu tujuan kita. Jadi apalagi orang-orang yang sudah berpengalaman, ini tidak akan diakuinya sama sekali kalau ada bahasa-bahasa seperti itu. Mari kita berbenah diri, berusaha selagi ada waktu untuk berbuat kebaikan. Jangan campurkan dengan kejahatan. Tidak akan berhasil. Kalau kita mau baik, jangan jahat. Kalau ini kita bukan menganjurkan, tapi begitulah juntrungnya. Kalau jahat, jangan baik, tak bisa. Nah, itu dia. Jadi tergantung kita. Kita punya akal, punya pikiran mana yang bagus. Jadi mari kita cerdas di dalam kehidupan ini, saudara-saudari. Renungkanlah. Banyak sudah contoh-contoh yang kita lihat. Bahasa-bahasa miring tentang gangguan terhadap berbuat kebaikan ini. Udahlah, mainkan aja, nggak ada itu. Nah, sholat juga. Nah, mana bercampur minyak sama air katanya, nggak ada itu. Rusak kita. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, ini ada cerita bahwa seorang yang sedang mabuk berat ingin berbuat baik, masuk ke masjid. Ini di kampung kita ya. Masuk ke masjid, dipegangnya mik, azan dia. Belum masuk waktu. Saudara-saudari. Apa itu namanya nggak bercampur minyak sama air? Kan ngawur jadinya. Pikirnya pun nggak tenang. Azan dia. Nampak jadi azan memang. Suaranya cantik. Tapi itu tadi. Dia berusaha untuk mencampurkan air sama minyak. Nggak bisa. Kalau sudah baik-baik sajalah. Kalau buruk silakan pilih. Jadi selagi ada waktu, mari perbaiki sikap. Berusaha semaksimal mungkin dalam mengupayakan kehidupan kita ini ke arah atau ke jalan kebaikan. Itu saja intinya. Kalau soal masalah-masalah yang menyangkut tentang kebutuhan seperti kita sampaikan pada bagian yang terdahulu, rezeki kita ini sudah dijamin Allah.
Cuma kadang-kadang kita yang nggak ngerti bahwa kita pikir rezeki itu cuma uang. Enggak. Ketenangan jiwa, ketenangan rumah tangga, kesempatan untuk menikmati alam, kesehatan, jauh daripada mara bahaya, dan sebagainya. Itu juga rezeki. Dan kalau hanya kebutuhan, Allah yang menjamin. Itu dia. Yang keraguan lagi. Soal kebutuhan, tapi bukan keinginan ya. Maka itu kembali ke pokok bahasan kita. Kalau kebutuhan hidup Allah yang jamin, tapi keinginan nafsu itu di luar batas. Tak ada puasnya kita, tak ada. Makanya tadi nafsu dan kesadaran. Lawan nafsu masuk kesadaran. Itu dia. Jadi barangkali itu yang dapat kita sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat kepada tuan-puan sekalian dan kepada diri saya secara pribadi. Dan semoga acara yang kita kemas ini dapat membuat pencerahan di tengah-tengah umat. Itulah harapan kita. Semoga. Dan seperti biasa pada akhir acara ringan-ringan, berbincang ringan-ringan tentang kehidupan ini, kita akhiri dengan pembacaan sebuah sajak yang berkaitan dengan tema yang kita angkat. Antara nafsu dan kesadaran. Saudara-saudari, sebenarnya semua kita ini ingin baik. Maaf, saudara-saudari, bukan itu puisinya, tapi itu sudah bagian terdulu. Tiada bercampur air dengan minyak. Tiada begitu, saudara-saudari. Karya Lukman Alek Pepra. Dikatakan tiadalah bercampur air dengan minyak. Hal ini perlu kita pertanyakan. Sudahkah yang berkata demikian penuh pengalaman? Tiada mungkinlah itu terjadi dalam kiat penempatan diri. Air tiada akan berguna. Minyaklah yang merajalela. Ya, minyak yang juga tiada guna. Hanya jadi kotoran dan sampah. Batubara Sumut 25/01/2025. Semoga barangkali cukup demikian. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.